Hai, bertemu lagi dengan saya Yuan Fajria dalam pelajaran IPA, materi komponen dan macam ekosistem. Ekosistem adalah sistem alam yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dan faktor lingkungan pada suatu kawasan tertentu. Contoh ekosistem antara lain adalah ekosistem laut. Terdapat dua komponen pembentuk ekosistem, yaitu komponen biotik yang meliputi seluruh makhluk hidup, dan komponen abiotik yang meliputi seluruh komponen tak hidup. Saat kita mempelajari ekosistem, kita akan menemukan beberapa istilah, yaitu populasi, komunitas, dan biosfer. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis atau satu spesies yang menempati suatu kawasan tertentu. Contohnya, populasi ikan nila di kolam. Komunitas merupakan interaksi antar populasi pada suatu area. Contohnya, populasi ganggang akan berinteraksi dengan populasi ikan-ikan kecil di kolam ikan. Komponen-komponen dalam ekosistem akan saling berinteraksi membentuk suatu hubungan atau simbiosis. Interaksi antar komponen dalam ekosistem antara lain mutualisme, yaitu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Predasi, yaitu satu organisme akan memakan organisme yang lain.
Komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, dan pihak lain tidak dirugikan. Parasitisme yaitu hubungan di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe vegetasi dominan disebut dengan bioma. Contoh ekosistem darat antara lain padang rumput, hutan hujan tropis, dan tundra. Padang rumput disebut juga dengan stepa atau prairie. Vegetasi utama padang rumput adalah rumput dan semak-semak. Hewan yang hidup di padang rumput antara lain bison, gajah, badak dan elang. Hutan hujan tropis berada di sepanjang garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis di Indonesia banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Spesies yang hidup di hutan hujan tropis sangatlah beragam. Selain itu, hutan tropis juga memiliki ukuran dan bentuk tumbuhan yang beragam. Tundra adalah bioma yang terletak di sekitar kutub utara. Tundra yang terletak di kutub utara dengan kondisi lingkungan yang menyerupai gurun disebut dengan tundra arktik. Sedangkan yang terletak di ketinggian gunung disebut tundra alpine. Tundra dapat diartikan sebagai daratan tanpa pohon. Pepohonan tidak tumbuh di bioma tundra. Tundra disebut juga padang lumut, dikarenakan vegetasi utamanya adalah lumut. Hewan yang ada pada tundra alpine antara lain kambing gunung, domba dan berbagai jenis burung. Macam ekosistem yang kedua adalah ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik meliputi ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Ekosistem air tawar contohnya adalah danau, rawa, sungai. Organisme yang hidup di danau lebih didominasi tumbuhan air dan ganggang. Selain itu di danau juga terdapat zooplankton, berbagai jenis cacing, kerang, serangga dan ikan. Sedangkan rawa adalah lahan basah yang digenangi air dengan kandungan oksigen yang sangat rendah. Sungai adalah badan air yang bergerak terus-menerus menuju satu arah. Selanjutnya, ekosistem laut. Ekosistem laut terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona intertidal, zona neritik dan zona pelagik.
Macam ekosistem yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem ini tidak terbentuk secara alami. Ekosistem ini diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hewan ataupun tumbuhan yang hidup di ekosistem buatan tidaklah beragam jenisnya. Contoh ekosistem buatan antara lain akuarium, sawah, waduk, tambak dan kebun teh. Dalam ekosistem, makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara mengubah energi dari lingkungannya. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Hewan mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya. Aliran energi yang terjadi dalam ekosistem merupakan jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Aliran energi dalam ekosistem dapat berupa rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Proses makan dan dimakan antara satu tingkat trofik dengan tingkat trofik lainnya membentuk urutan dengan arah tertentu disebut dengan rantai makanan. Di dalam ekosistem alami, satu rantai makanan yang sederhana jarang sekali terjadi, karena hanya sedikit konsumen yang memakan satu jenis organisme. Hubungan makan dan dimakan yang kompleks tersebut saling bercabang dan berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Piramida makanan menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam satu tingkat trofik. Tingkat trofik adalah kelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu. Semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat trofik, maka semakin luas bangunan piramida yang terbentuk. Bagian dasar piramida ditempati oleh tingkat trofik yang memiliki jumlah individu yang paling besar. Oke sekarang saatnya kuis. Yuk kalian coba jawab kuis berikut ini ya. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini dengan teliti ya. Dari gambar jaring-jaring makanan tersebut, sebutkan organisme yang menempati posisi sebagai konsumen tingkat 2. Sampaikan jawabanmu kepada gurumu di kelas ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita untuk kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pelajaran yang lebih menarik lagi. Tetap semangat untuk kalian semua. Dan jangan lelah untuk terus belajar dan mengasah kemampuan diri kalian. Sampai jumpa.